Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavika dari kelas MNJ 18GX Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan dalam sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis data dan informasi suatu jabatan. Dalam analisis kita dilakukan guna mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan kenapa pekerjaan harus dilakukan, dan juga persyaratan untuk suatu jabatan. Hasil dari analisis jabatan ada dua. Yang pertama, deskripsi jabatan yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua, spesifikasi jabatan yang berupa pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja. Selanjutnya dalam kegiatan dalam sumber daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, yaitu merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan yang telah dibuat, menyesuaikan antara jumlah pegawai dengan jumlah jabatan yang tersedia. Kegiatan yang ketiga yaitu pengadaan tenaga kerja, yaitu pengadaan tenaga kerja meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan. Penarikan yaitu mencari calon karyawan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misal umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua ada seleksi, memilih tenaga kerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Proses seleksi dimulai dari seleksi surat lamaran, tes umum, wawancara, psikotes, dan tes kesehatan. Lalu ada penempatan atau kecocokan seseorang dalam jabatan yang akan dijabatnya berdasarkan kebutuhan jabatan atau menjelaskan tugas dan kewenangan. Kegiatan yang keempat yaitu kompensasi, yang artinya penghargaan imbalan yang diterima para tenaga kerja karyawan atas kontribusi mewujudkan tujuan perusahaan. Kompensasi dapat berupa gaji, upah, komisi, bonus, dan asuransi. Kegiatan yang kelima yaitu pengembangan. Untuk pengembangan karyawan dibutuhkan pelatihan yang telah ditentukan masing-masing. Pelatihan dibutuhkan untuk karyawan baru guna membiasakan karyawan baru bekerja dalam lingkungan perusahaan. Untuk karyawan lama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mampu memenuhi tuntunan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Kegiatan yang keenam yaitu perencanaan karir. Perjalanan kerja selama perusahaan atau jenjang karir. Contoh, awal bekerja menjadi staf, lalu dapat naik jabatan menjadi manajer. Evaluasi terhadap kinerja juga ada evaluasi terhadap kinerja seluruh karyawan sebagai perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, atau promosi. Lalu kegiatan yang ketujuh yaitu kebijakan kesejahteraan. Pihak manajemen harus berupaya memelihara karyawan dengan berbagai upaya nyata agar mereka dapat betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Hal itu dilakukan dengan pembinaan bagi karyawan tidak disiplin, juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan yang kedelapan yaitu pemutusan hubungan kerja. Kebijakan untuk menghentikan seseorang pemutusan hubungan kerja disebabkan yang pertama, memasuki masa pensiun, yang kedua, pengunduran diri, yang ketiga, pemecatan, yang keempat, pensiun dini, yang kelima, meninggal dunia. Itulah ke-8 kegiatan dalam sumber daya manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.